kabarnya kali ini anak-anak? Tentunya sehat semua kan? Pasca PAS kali ini kita mengadakan class meeting. Nah, temanya apa Ibu? Nah, class meeting hari pertama ini Pak Fuad, temanya yaitu The Millennial Entrepreneur, tentunya dengan Bapak Sony Hendarto. Betul sekali. Siapa sih yang tidak tahu dengan Pak Sony Hendarto? Nah, Siapa itu Pak Fuad? siapa ya? Nah, Pak Sony Hendarto ini adalah businessman di Kota Madiun ini. Wah, ada banyak sekali bisnisnya. Ada di bidang kuliner, ada juga di bidang mungkin apa ya, seperti dealer dan masih banyak lagi. Nah, maka dari itu penasaran kan? Ayo kita tanya langsung sama Pak Sony Hendarto langsung. Yuk, ikuti. Halo, kebetulan Pak Sony udah ada di sini ternyata. Selamat datang, mari silakan. Oke. Monggo. Mungkin sambil jalan-jalan mungkin Pak ya, Pak Sony. Nah, mungkin sebelum ke bisnisnya, kami tanya tentu kepribadiannya Bapak mungkin. Punya anak berapa sih Pak? Anak saya 2. Oh gitu. 1 sudah lulus sekolah patisserie di Australia dan pulang sekarang buat roti, bantu saya buat coffee shop di Hotel Merdeka Ueno. Oh, Ueno. Ueno itu anak saya yang buka dan mengelola. Itu ngomong cewek apa cowok Pak? Cewek, Cewek. salah satu namanya. Yang kedua? Yang kedua cowok, Sebastian. Lulus 1 tahun lalu, bantu saya. Sekarang saya ajak kerja, saya ajak audit, semacam begitu. Nggak seberapa dengar ya, jawab saja ya. Sorry. Jadi anak saya 2, anak saya yang 1 perempuan, yang 1 umur 24 tahun, yang 1 19 tahun. Mitra Harapan juga. Iya, lulusannya SMP-nya ya. SD sampai saya Mitra Harapan, nggak ada SMA. Kalau ada SMA sebenarnya dia mau sekolah di sana. 12 tahun. Apalagi kecil gitu. Dan cukup menyenangkan. Dia bisa bahasa Mandarin gitu. Jadi saya bapaknya nggak bisa, kalau sama neneknya di rumah bahasa Mandarin dulu. Kalau sama Bapak ngomongnya bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Untuk kecimpungnya mungkin di anaknya mungkin tahu tadi usahanya ya di UIN tadi ya. Ya. Nah, yang kedua ngebantuin saya, jadi memang saya ajarin dia belajar bisnis. Jadi saya lupa namanya ownernya Sony Corporation. Jadi pada waktu dia meeting itu anaknya disuruh duduk aja dengerin. Nah, jadi anak saya sekarang tuh saya suruh duduk sebelah saya dengerin gitu. Bapaknya meeting dia duduk aja dia. Nanti kalau pulang, kamu tadi belajar apa? Oh, belajar ini. Begitu, jadi belajar di lapangan ya. Saya juga tanya sama dia gitu, apa yang kurang dari saya yang kemarin saya dikritis sama anak saya yang laki, Papa kalau ngomong terlalu keras jadi karyawannya takut. Padahal ya memang style saya ngomong begitu. Kayak orang teriak, kayak orang marah, apalagi kalau saya lagi berdebat satu masalah, tapi kan berdebatnya di meja meeting selesai. Cuma saya orangnya gitu, tapi anak saya bilang gitu, kamu ngomongnya agak kalem dikit. Asalnya Madiun? Saya lahir di Solo, gitu, kecil di Solo sampai kelas 6. Bapak saya pindah ke Madiun, istri saya orang Madiun, anak saya 2 lahir di Solo juga. Saya sempat tinggal di Solo sebagai Madiun, sampai sekarang tinggal di Solo. Ya, tapi Solo kan terkenal bagus ya, tapi kok malah keras ya suaranya ya? Kayak orang Batak ya. Mungkin Solo versi Batak. Pertanyaan selanjutnya sambil jalan mungkin. Monggo. Mungkin berarti ada yang tanyakan mungkin. Oh iya. Mau di sini dulu Di kafe mungkin. Kebetulan juga apa semua ini Bang? Iya Pak Sony, saya tuh kemarin tertarik dengan statementnya Pak Sony yang walaupun Bapak ini pengusaha ya, tapi tetap menanamkan budi pekerti dan sopan santun terhadap pelakunya. Nah, kenapa apa yang melatar belakang Bapak tetap
sekarang harus menerapkan budi pekerti dan sopan santun itu loh yang Gitu. apa? Saya itu sering saya sekolah saya di luar negeri. Saya dulu sekolah di Amerika, terus saya lulusan saya sebenarnya perhotelan di Swiss gitu ya. Jadi di sana itu saya melihat budayanya beli itu kalau naik bis ada orang tua, otomatis kami berdiri yang bergerak ada orang tua, ada orang hamil, Misalkan duduk yang hamil itu kan pun sebenarnya budaya Jawa juga terus budaya cuma sekarang milenialnya agak kurang jadi saya ini kok saya punya satu tempat bermain untuk anak-anak gitu ya. Jadi kami mengajarkan seperti budaya itu. Jadi harus menghargai negara, harus respect terhadap orang yang tua, dengan cara bicara, dengan hal-hal yang kayaknya sekarang kok jadi semakin langka. tabu ya. Gitu ya. Saya setuju sama Pak Sony, soalnya banyak sekali anak-anak yang muda sekarang itu etikanya semakin turun ya Pak. Pak ya. Kita tanamkan mulai segini mungkin. Ini sekolah juga harus berperan ini. Apalagi di guru agama ini. Mungkin Pak Sony pesan-pesannya untuk siswa-siswi kita harapan Pak tentang penanaman budi pekerti dan sopan santun untuk anak siswa-siswi ini harus bagaimana sih Pak? Ada satu quote bahasa saya lupa attitude itu membawa Anda ke arah hidup gitu. Jadi attitude itu adalah tingkah laku itu membawa seberapa nanti Anda akan Anda begitu. Jadi masih kecil, masih muda, budayakan respect, hormati, tambah bicara, cepat mendengar, jangan ngomong dulu, belum mendengar. Actionnya nanti dulu, dengar, pikirkan. Karena di bisnis kejadian begitu itu seringkali terjadi. Jadi menurut saya jadilah pendengar yang baik. Tuhan, Gusti Allah gitu ya. Kenapa menciptakan kuping kita dua, mulut kita satu? Karena kita disuruh mendengar lebih banyak daripada ngomong. Makanya logikanya gitu ya. Logikanya gitu. Kalau kita suruh ngomong banyak, mungkin mulut kita dua, kupingnya satu ya. Jadi itu adalah hal yang basic dan menurut saya itu ya yang salah satu kunci kesuksesan. Saya mendengar anak saya dan mendengar kawan saya. Jadi ketika itu saya ketemu sesuatu dan saya melihat apa yang bisa saya perbaiki untuk mereka. Juga untuk mendengar konsumen saya juga. Mendengar konsumen adalah yang paling penting. Berarti betul ya, budi pekerti, sopan santun, etika dan lain sebagainya ya juga diterapkan oleh Pak Sony ini untuk anak-anaknya. Ngomong-ngomong di situ sportnya bagus ya Pak, jangan love itu Pak. Ayo sana mungkin Pak. Tadi sudah penanaman budi pekerti dari sejak kecil oleh anak-anaknya Bapak Sony. Nah, Karena kami dengar Pak Fuad, putra-putrinya Bapak Sony ini memiliki attitude yang sopan santun yang bagus sekali dari Bapak Ibu. Ya. ini beneran loh Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, ini tadi sudah ngomong kepribadian dari Bapak Sony sendiri. Kali ini yang opening tadi kita sudah buka tadi apa tentang kesuksesan yang dari Pak Sony sendiri. Kali ini bisnis usaha apa sih Pak selain di iCloud ini misalnya salah satunya ya? Apa aja sih usaha Bapak selain di sini? Apa aja bidangnya? Saya usahanya ada di 4 sektor. Di Madiun ya? Ada di Madiun, ada di luar. Oh, iya. Satu saya di bidang
kuliner, food and beverage. Saya kelola club, kelola Lombok Hijau, kelola Ueno, ya kuliner, Ueno dan Pegagas itu satu sisi, dan food court di Makassar. Ya, saya di sana ada Steak Pabrik, itu di kuliner. Kedua saya di motor, saya di Lurhinda. Oh gitu. Marco Motor, ya sebelahnya Matahari itu kantor saya ada di depan juga di Pendopo kalau di Madiun dan di Blitar. Agak jauh ya. Agak melebar. Dan sebenarnya memang bisnis saya ini tidak banyak orang yang menggeluti, tidak banyak orang yang tahu. Saya operator arena rekreasi keluarga. Kalau Anda ke Matahari, itu Matahari yang mana nih? Matahari Madiun. Pasar Madiun ya? Plaza Madiun bukan Lawu. Plaza Madiun itu ada game center itu saya terus di belakang sana setelah food court itu ada kids, arena rekreasi untuk anak-anak, kids republic kids, bukan all kids gitu, itu saya punya beberapa. Terus terakhir saya punya sedikit belajar karena sebenarnya sudah tak muda lagi main di properti. Kepala tiga kok. Main di properti, punya beberapa perumahan, punya beberapa nggak terlalu luas-luas, cuma beberapa rumah kecil-kecil gitu loh kira-kira. Itu bisnis saya, jadi ada 4 bisnis ya, otomotif, F&B, game center, dan properti. Sudah dijelaskan begitu banyaknya ya. Nah, tapi begitu banyaknya usaha tersebut pada Pak Sony, mungkin dimulai dari usia berapa sih? Kan pasaran kan banyak segitu loh Pak, ada berapa tadi? 10 atau 30 itu tadi. Mulai usia berapa digelutinya itu loh Pak? Mulai usia berapa? Nah ini untuk rekan-rekan adik-adik, saya ini sebenarnya kerjanya agak terlambat karena saya tuh dulu sekolah itu enggak serius gitu ya. Saya di sekolahnya dulu enggak, saya nyesel kalau saya boleh waktu diputar gitu, saya mau sekolah yang benar-benar santai tapi serius lah ya. Karena saya itu pernah kuliah ikut-ikutan teman aja, teman saya keterima di akuntansi, accounting gitu ya. Saya ngikut saya Jogja 2 tahun, saya buang-buang waktu, saya nggak lanjutin. Waktu pikiran uang juga. Saya cuma ngalah warna sekolah nggak ada, makanya adik-adik pikirkan mulai sekarang kamu mau jadi apa. Tidak harus ambil ekonomi manajemen. Jadilah event organizer, jadilah YouTuber, Sesuai passionnya ya. Iya, jadilah. Orang kadang-kadang nggak pernah tahu ada satu Michael Wright gitu. Orang di Bali, orang Australia, mati siapa namanya Indonesia ya? Bangun taman. Wah, nah, kalau hotel itu taman wonder gitu loh. Jadi jagonya bangun taman. Kadang-kadang kita itu kerja nggak harus yang sekarang itu kan tidak harus yang harus manajemen kerja di kantor ya. Kantoran pakai jas. Pakai jas YouTuber aja hasilnya segitu ya kan. Belum food blogger, banyak sekarang kerjaan itu semakin gampang sekarang. Cari duit itu semakin gampang gitu ya, marketplace, Tokopedia, apa aja bisa semakin. Jadi adik siswa Mitra Harapan selagi muda, pasang target yang tinggi, cita-cita yang tinggi, masih dream ya, dream yang besar untuk menjadi atlet. Dan yakin ini, saya yakin pasti tercapai. Ya. Pak, kalau melihat usahanya Pak Sony yang begitu banyak, terus total karyawannya berapa ini Pak? Betul itu. Sekarang sampai tidak bisa dihitung. Kira-kira deh Pak berapa? 1000-an lebih. Usahanya ya. Nah, syukur saya bersyukur memang beberapa anak yang memiliki
ada yang karena lama begitu terus mereka menemukan bisnis dari usaha sendiri, ya saya syukuri ya jadi lebih baik. Pokoknya kalau uang dari saya itu tujuannya harus lebih baik, jangan keluar tidak lebih baik, dan saya mengizinkan dia bisa belajar, dia bisa mendapatkan ilmu selama perjalanan saya. Nah, saya sih kalau berhenti ya, tapi selama pandemi ini ada satu hal yang membanggakan, saya nggak memecat mengeluarkan memphk karyawan. Kalau mereka mungkin pada waktu itu dia mulai Gojek ya, mulai apa, hasilnya bagus, waktunya lebih fleksibel, akhirnya berhenti ya saya izinkan nggak apa-apa, hidup ya. Untuk mengelola karyawan banyak itu pun juga pasti tidak mudah ya Pak. Ya. Belajar sana sini. Ya. Menurut saya mengelola karyawan itu memang tidak banyak orang yang bahasa Jawa itu tekan hati, percaya. Jadi udah nggak satu itu. Ya udah, dia di sini, dia ngurus sini, biasa target dia setiap bulan katanya cek gitu. Dia mencapai berapa persen, saya kasih mencapai berapa persen. Saya kasih kebebasan gitu, karena di Motivation 3.0 kita judulnya berat itu orang itu tidak bisa hanya dimotivasi dengan uang saja. Pada saat tertentu itu uang benar-benar satu diberi otonomi, kebebasan. Betul. Dia mau mengatakan, Pak saya mau ngadakan musik, oke. Pak Senin saya renang tak habiskan, oke. Pak saya, ya jadi orang itu merasa ini miliknya dia karena dia bisa berbebas. Yang kedua itu diberikan mastering itu penguasaan. Jadi tim saya itu saya coachingkan, saya sekolahkan, saya suruh ikut. Ini coaching yang meyang bukan? Coaching yang meyang kan? Coaching ya? Coaching beneran, coaching action coach di Surabaya. Jadi saya menemukan mereka. Jadi paling tidak itu cara berpikir mereka itu sama seperti cara berpikir manusia. Saya ketika hapus mereka, saya itu nggak terlalu susah-susah. Dan yang terpenting ketiga itu saya tahu purpose-nya mereka. Jadi saya tuh senang baca buku, senang berteori gitu. Karena kenyataan di dalam hidup ini memang teori. Jadi satu tadi otonomi ya toh, otoritas gitu. Kedua mastery, ketiga itu purpose gitu. Purpose itu tahu tujuannya. Dia kerja di apa? Misalkan nih ada sopir taksi yang di Makassar bekerja itu, dia bilang saya bekerja itu mulai pagi subuh sampai jam 12 malam. Kenapa Bapak kerja sedemikian mongso, sedemikian loyo? Bahasa Jawanya gitu ya. Selagi ibu saya mampu berjalan masih sehat, saya mau naik hajikan, saya mau umrohkan. Itu purpose-nya. Kalau kita tahu purpose-nya seseorang, hard button-nya, maka kita memotivasi dia. Itu gampang. Jadi kita harus tahu, Anda kerja di BP Harapan, purpose-nya apa? Nah, kalau saya tahu gitu, saya nge-push Anda itu jauh lebih. Ya kira-kira. Jadi 3 hal yang motivation 3.0 itu ya, otoritas, mastery itu penguasaan di sekolah, aneh di internal, gitu kan. Ketiga tahu purpose-nya, tujuan atau planningnya. Dia punya rencana apa? Pantas karyawan Bapak tadi banyak sekali ya, betah soalnya dilatihkan ikut pelatihan. Ya, syukur lah. Congrats ya, itu bersyukur gitu. Seperti keluarga ya. Ya. Karena ini meskipun anak-anak, karena jadi pimpinan itu tidak cuman nyuruh-nyuruh gitu ya. Manajemennya Pak. Oh gitu. Karyawan tuh di dalam perjalanannya tuh
banyak problem. Oh iya, dalam tangan. Misalkan masalah keuangan pribadi, dia tidak bisa ngatur. Lagi kena pandemi, Iya, COVID-19. duitnya belum cukup, sudah kredit mobil, ya toh? Orang sekarang itu kan, apalagi adanya Instagram, gitu kan, lifestyle, terus hedon, hedonism ya, hedonnya itu tinggi. Nah, saya selalu mengajari mereka bagaimana menabung, mengatur keuangan pribadi, pengeluaran yang untuk bersenang-senang berapa persen, pengeluaran yang disimpan berapa persen, pengeluaran yang diinvestasikan lagi berapa persen. Itu sisi kesehatan. Ada di coaching kami diajari apa yang terjadi ketika saya katakanlah kebetulan saya di Legenda, saya fannya Marc Marquez jatuh, mestinya dia pasti juara tadi. Marc Marquez jatuh, patah tulang selama setahun nggak bisa. Dan Honda, apa yang terjadi ketika Ronaldo kakinya patah atau Ronaldo mati? Gimana Juventus gitu ya, gimana Barcelona tanpa Messi gitu ya, kan karyawan juga gitu, karyawan yang gitu kesehatannya mesti saya jaga, kamu jangan kamu diet gitu, karena kalau ada apa-apa saya susah. Jadi menjadi bapak itu tidak cuma ngajari teori manajemen, teori sini, itu teori itu. Yang ketiga yang sering terjadi, maaf meskipun ini anak-anak moral gitu, kadang-kadang ketika bekerja tiap hari ketemu dengan orangnya ini saya ngomong realistis loh ya, meskipun ada anak-anak SD SMP ya, itu dijaga. Jadi saya ini persis seperti bapak gitu loh, ngomongnya anak kamu ya harus sama istrimu, anakmu dengan kerja, karena kalau masalah itu ya nggak bisa kerja. Jadi hal-hal yang di luar itu menurut saya banyak hal yang harus dibahas untuk kesuksesan. Jadi leader itu harus ngaturnya itu tentu secara kerjaan dia mudeng, SOP mudeng, IPM mudeng. Setelah itu kesehatannya sehat, setelah itu keuangannya juga tidak ada masalah. Saya punya orang yang pinter, sehat apa, tapi sukanya judi, duitnya habis. Mau pintar mutar perusahaan, jadi nggak bisa mikir. Nanti dicari cek kolektor, tanda terus kerja kan nggak bisa jalan. Ini saya ngomong berdasarkan Fakta. saya jalani gitu. Jadi saya sangat paham bahwa kenyataannya itu menjadi seorang pimpinan itu hampir sama seperti seorang pak gitu loh kan gitu. Bapaknya para karyawan. Anak ini aja omong anak kakek dicoba, diet. olahraga kan wis terlalu gemuk. Jadi hal semacam gitu itu banyak. Kita mau nyari spot untuk duduk Pak Fuad. Mungkin karena topik kita semakin menarik ya, kita mungkin sambil duduk. Ayo. Yuk ikut yuk. Nah, malah duduk kita setelah Yang lama. Oke. Nanti sudah mulai serius, sudah mulai beranjak ke pengusaha yang benar, yang real itu seperti apa sih. Nah kali ini mungkin karena kita hampir 8 bulan ya Pak ya terkena dampak pandemi COVID-19 ini, mungkin dari Bapak sendiri sebagai pengusaha di Kota Madiun ini apa sih Pak ini dampak dari COVID-19 ini untuk usaha Bapak? dampaknya, aduh banyak sekali. Tadi kan ada sektor kuliner dan lain sebagainya kan. Tapi thank God saya support, meskipun dari 100% ya, beberapa 85%, 75%, atau juga belum kembali, tapi itu oke, bisa jalan, itu saya syukuri. Tapi memang betul-betul berat waktu di kami restoran kami harus tutup, hanya boleh melayani delivery aja. Itu cukup berat karena
tidak mudah merubah. Mereka itu akan di sini kan mereka cari musik ini, duduk ini, lihat bola benar. Kalau mereka mau delivery, ya ngapain beli di saya, menghargai lebih mahal. Delivery ya mie gacoan aja sudah lebih perutnya kenyang, lebih apa itu kan. Jadi tidak sesimpel ada anak buah yang komplain ketika kami memberikan PHM mungkin tidak bisa 100% juga, tapi ada yang meskipun dibayar 50% yang baru masuk menunjukkan ketika sehat saya ini dipelihara oleh perusahaan, ketika susah saya mau menunjukkan hal gitu itu, hal buruk itu kadang membuka sesuatu yang membuat saya itu kadang terharu, kadang bisa marah, macam-macam lah, macam-macam. Tapi saya setuju sih dari omongan Bapak yang pertama tadi, misalnya ada dampak dari COVID-19 ini naik satu tingkat. Nah, banyak sekali teman-teman saya mungkin Pak mau buka usaha, terus karena anjlok, misalnya nggak jadi rusuh lagi Pak. Nah, seperti itu. Tapi dari Bapak ini omongannya dari tadi sudah benar sekali, kalau ada masalah itu malah meningkatkan satu tingkat Pak ya. Kan saya ini hidup ini gini, kita tuh maunya itu ke kanan gitu ya, tapi kadang-kadang kita bisa menemukan sesuatu di satu tingkat yang kayak saya beli, saya itu nggak pernah di tempat itu, saya nggak pernah tahu tempat itu. Saya itu kenal sama Pak Doni, kepala cabang mall. Kebetulan pemiliknya ini kredit di Banyuwangi macet. Terus ditawarin ke saya bilang kalau saya suruh beli, saya nggak punya duit, saya nggak punya plan untuk beli. Nah ini saya suruh beli. Kalau karena kredit itu ya tak ini. Akhirnya gitu. Maka saya pilih, saya renovasi 9 tahun jadilah ini. Jadi di awal saya nggak pernah mikir hidup itu. Saya pertama jualan ayam goreng, di bawah ini, kenal ini mana itu adik-adik, para siswa SMP Harapan, banyaklah berteman dengan semua orang. Jadi gitu, salah satu buku intinya bagaimana menjadi kaya, saya lupa bukunya. Yang penting itu reaksinya itu bagus. Kalau temannya banyak, tiap hari telepon, tiap hari connect, itu pasti nanti rezeki itu akan muncul gitu. Jadi bertemanlah dengan banyak orang. Betul. Ya. Kita nggak tahu nanti ke depan teman kita, relasi kita bantu apa. Betul. Oh ya Pak, kalau usaha sampai segini besarnya dan banyak, pasti kendalanya kan ada juga. Kendala apa yang pernah Bapak alami mungkin bahkan sampai itu titik balik Bapak bisa langsung sukses. Kendala yang pernah kendala tapi sukses. Enggak, masalah. Mungkin waktu merintis bisnis itu Pak. Kendalanya mungkin mohon maaf modal atau gimana? Modal sih saya kebetulan bapak saya punya aset, saya bikin, saya utang bank, saya dikasih kepada. Yang bahaya itu ini terlalu ambisius. Bukannya malah lebih ambisius, malah lebih bagus ya Pak? Ya nggak apa-apa. Tapi kamu itu harus kuat di banyak sisi. Punya tim yang hebat, seimbang lah ya. Punya audit yang hebat, punya sistem yang hebat. Jadi itu kamu baru ambisius banyak. Orang kadang-kadang jual di satu sisi baru sukses, dia pikir di copy di tempat lain kamu. Saya franchise satu restoran terkenal di Indonesia dia. Saya sukses juga karena saya ada di Madiun,
Prancis itu Prancis. Saya ada di Madiun, saya buka Prancis, saya buka di Jember, saya buka di Solo, saya buka di Purwokerto, apalagi nih? saya buka di Tegal, lagi saya terus? buka di Malang, Terus banyak sekali ya. saya buka di Kediri. Ada lagi? Loh, Masih ada lagi? tapi sekarang tutup semua. Waduh. Karena pada saat itu saya sama bank sangat gampang, pinjam uang sangat gampang, buka gampang, saya pikir sistem gampang, tapi ketika jauh, saya tidak bisa mengontrol dengan baik, saya tidak punya orang yang baik, saya tidak punya sistem yang baik. Serius itu saya bukain semua itu, ya mulai dari Pekalongan, Tegal, Solo, Madiun, Kediri, Jember, Malang, 7 cabang. Sekarang tutup semua. Waduh. Karena saya belum mempersiapkan tim yang hebat. Saya padahal franchise, saya pikir franchise pasti kan ngomong namanya suka franchise gitu. Iya. Saya belum punya tim yang hebat. Saya kemana waktu itu politik gubernurnya tidak konsisten dan akhirnya saya intinya itulah ambisius banget. Terlalu ambisius banget, tapi tanpa passion juga nggak baik. Nggak apa-apa, ambisius nggak apa-apa, tapi betul-betul paham apakah saya itu sudah kuat, tim saya sudah kuat, sistem saya sudah kuat, uang saya sudah kuat. Nah itu kalau semuanya sudah kuat ya monggo, tapi kalau uangnya masih titip-titipan, timnya nggak hebat, sistemnya nggak karuan, nah itu akan banyak orang yang jatuh. Betul. Spot lagi ya. Soalnya ini udah mulai panas ya. Panas di sini, soalnya AC-nan. Ini udah mulai panas soalnya. Oke, ayo. Ini di mana Pak ya, Mbak? Di dalam aja ya. Oh gitu. Oh iya. Anu baterainya. Oh baterai ya. Sudah buat tinggal enggak apa-apa ya. Wah, udah disuguhin. Nah, kembali lagi mungkin di sini lebih adem Pak ya. Ya, enak senang aduh. Tadi Nah, mungkin Bu Esti mungkin ada yang ditanyakan tadi yang belum tersampaikan mungkin. Iya, ini mungkin sedikit mengingat-ingat tentang apa sekolah Pak Sony yang dulu. sekolah saya Flashback, Pak, ya? Sekolah saya bodoh. Ya enggak lah. Orang pintar gitu Ya, loh. saya kan belajar sekolah, tapi sudah tua ini malah sekarang lagi saya belajar. Tapi pasti ada apa ya hal yang untuk kesuksesan sekarang gitu Pak. Peran penting pendidikan dalam kesuksesan usaha Bapak sekarang tuh apa Pak? Sekolah itu membuat saya kenal banyak orang. Jadi hal yang terpenting, salah satu kunci kesuksesan kalau saya belajar bahasa SD di bukunya Millionaire Next Door karangan Thomas C. Sterling, Heroes dan Kebiasaan itu bagus menunjukkan kalau ada waktu beli dan dibaca bagaimana orang-orang kaya, survei orang-orang kaya, tingkah hidup orang-orang kaya itu yang membuat kita itu jadi malu dan orang yang duitnya itu belum begitu banyak, sudah beli mobil yang bagus-bagus, sudah nginep di hotel yang mahal-mahal. Padahal orang yang betul-betul kaya itu, dia itu cincin kawinnya itu bekas punyanya orang tuanya, punya duit 10 juta US dollar, which is 150 miliar, masih gunting kupon Carrefour. Diskon ya tukang cukur cari yang murah gitu. Jadi kalau kan pernah saya kasih satu seminar ya, coba matamu ditutup, bayangkan orang kaya, wah naik Ferrari, kapal pesiar, pesta-pesta aja minori. Seperti itu, cuma orang kaya sesungguhnya itu orang kaya yang bahasa Inggrisnya itu frugal itu ngirit gitu loh kan, humble, tidak terlalu belanja ya seperti biasa, mobil kalau di Amerika mobil itu kira-kira dia tidak lebih dari 20 ribu itu, kalau di Indonesia ya
setara kijang. Jadi jangan mengira orang yang punya uang 10 juta US dollar itu naik Ferrari, naik Lamborghini, naik Range Rover. Nah, mereka Warren Buffett aja orang yang sekarang nomor 3 atau nomor 4 mobilnya masih lama. Jadi sangat patetik gitu ya, ridiculous gitu ya, orang yang pengen orang yang pengen menunjukkan dirinya kaya berlagak seperti orang kaya itu yang akan susah. Orang yang kaya beneran itu tidak perlu show off, tidak perlu begitu. Jadi apalah caranya di situ. Dan di situ diingatkan bahwa kesuksesan itu kunci utamanya seperti saya mengatakan sama Bu Esti adalah jadi ketika kamu sekolah itu ada dulu pemilik Adam R gitu ya, saya punya temen itu satu kelas sama bapaknya dia juga owner, tapi sekolahnya di Stanford satu kelas sama anaknya Bill Clinton, Chelsea Clinton. Betapa hebatnya gitu loh sekolahnya. Anak saya sekolah di Australia, bekerja di restoran Indonesia. Iya. Temennya kerja ini sekarang tuh anaknya menteri pekerja, tapi saya nggak sebut siapa namanya. Sensor ya. Anaknya menteri sekarang jadi menteri di kabinetnya Jokowi ini. Jadi kerja sebagai cook di restoran, yang kerja sama anak saya sebagai waiter, dia cooknya gitu. Kan networknya ini kan baik, masih terjaga networknya. Betul, kalau mungkin kan berhadapan ini kan putranya pengusaha ya, kalau bisa sekolah luar negeri, bukan kayaknya sombongnya luar negeri, bukan, tapi di sana itu kita ketemu anak bos. Nah, jadi networknya itu lagi ke networknya tadi kan. Ya kan kita nggak ketemu kalau kita misalkan sekolahnya di Universitas di Jember gitu, misalkan di Pekalongan, kita nggak ketemu orang yang gitu. Kalau kita ketemunya sekolahnya di San Francisco atau di Melbourne atau di Sydney, pasti sudah terseleksi, pasti ketemu. Oh, ini anaknya ownernya, ini anaknya owner ini. Seperti yang punya Adam R dulu, ketemu sama anaknya punya pesawat, terus dia bikin pesawat. Nah, itu bisnis. Bukan sekolah, bukan berarti sekolah nggak penting ya, tapi di balik sekolah itu ada sesuatu yang lebih berharga. Tapi itu tentu jalannya dengan sekolah, karena ketemu jalannya adalah sekolah, jembatannya. Nah, kalau begitu apa yang perlu dilakukan anak-anak nih Pak, biar kalau misal mereka ada cita-cita menjadi pengusaha, biar sukses seperti Pak Sony, yang anak-anak lakukan di masa sekolah mereka? Pertama, have a massive dream, punya mimpi yang besar. Kedua, mimpinya itu di-breakdown jadi goal. Goal itu pendek. Oh, nanti saya lulus SMP, saya melanjutin SMA, SMA saya kuliah di mana, kampusnya gimana, S1, S2 saya belajar komputer apa, saya belajar planning terus. Itu ketiga, keep learning. Jadi tidak semua bisa dipelajari di sekolah, karena memang hidup ini sekolah kehidupannya jauh lebih besar. Manage keuangan pribadi, wealth, rich, investasi, passive income, many things, gitu ya. Itu harus belajar gitu ya. Belajar terus buat pelan-pelan tadi, kecil-kecil itu terus action. Nah, jadi kalau tadi saya punya di laptop saya pengen saya ini belajar di KKIP, menarik sekali, buku Jepang tentang manajemen keuangan pribadi orang. Saya suka belajar keuangan, karena menurut Warren Buffett itu orang
yang di dalam bisnisnya itu sebelah kiri akunnya, sebelah kanan HRD, orang dan keuangan gitu ya. Nah, melis income kita berapa dan ya, yang pasif yang mana, aktif yang mana, yang dapat yang mana, yang hasil sewaan buku saya yang mana, yang kerjaan saya, itu saya lihat semua. Oh ini akannya. Terus pengeluaran kategori, pengeluaran survival, pengeluaran yang untuk kehidupan rumah tangga, yang anak sekolah, yang servis, gitu itu satu. X angkanya di budget. Oh kalau ini misalkan 100 jangan sampai habis. Yang kedua, pengeluaran tentu kita bekerja, kita happy dulu, membeli sesuatu yang kita sukai dulu, tapi 10% saja. 10% dari 100% ya? Iya, jadi jangan hasilnya 10 juta, beli sepedanya 12 juta. Ya beli sepedanya 1 juta, kalau beli 3 juta ya nabung dulu 3 bulan. Nah, kalau 5 juta ya nabung dulu 5 bulan gitu. 10% aja. Terus berapa yang akan kamu saving? Oke. And then berapa istilah dia fire distinguisher untuk membayar hutang supaya kamu punya hutang dan kita punya hutang untuk bisnis itu kapan diselesaikan. Nah, jadi ya begitulah yang menurut saya sarankan kepada adik-adik tidak banyak itu dan saya sangat senang kalau misalkan di Mitra Harapan ada kelas manajemen keuangan pribadi gitu. Itu penting. Orang bisa berpenghasilannya banyak sekali, tapi setiap akhir bulannya karena dia nggak bisa ngatur dan dia mungkin pada waktu kecil punya background uang banyak itu jahat, uang itu membuat kita tidak aman, uang itu murko gitu ya. Jadi dia kalau ketika punya uang itu dia bingung, dihabiskan aja. Nah, psikologi begitu itu perlu dipelajari sehingga anak ini betul-betul anak saya tiap bulan keluarnya berapa dia sudah mencatat. Oh saya keluarnya X, saya nggak lebih X. Oh ya oke ya gitu. Jadi mulai kecil mulai diajar. Saya pikir itu penting loh di kamu karena kan Tong Dasem Waringin aja meminta sama Nadiem untuk mengisi bagaimana financial revolutionnya dia itu masuk di situ menabung berinvest ya Mbak Esti. Jadi menabung gitu ya. Tidak boros. Tidak hedon yang hedon tahu ya Dek. Nah, untuk mata pelajaran mungkin dari Bapak, mungkin dulunya waktu sekolah itu yang pas di usaha ini diterapkan itu apa Pak? Misalnya matematika kan cocok kalau atau ini usaha yang banyak itu tadi diterapkan yang hidup nyatanya itu. Satu hal, mungkin kata-kata saya cukup. It sounds classic, it sounds cliche. Oke. Satu hal yang membuat saya betul-betul mencapai apa yang saya capai. Ya. Saya bisa baca bicara bahasa Inggris. Saya bisa datang seminar bahasa Inggris. Saya bisa lihat YouTube bahasa Inggris. Saya bisa membaca buku bahasa Inggris. Itu membuka peluang saya jauh. Matematika penting. Fisika penting, ya, it's not really. Tapi menurut saya, tak bisa Inggris sekarang lah. Semua anak bisa Inggris lah. Anak saya itu nggak pernah. Saya itu ya ke Amerika belajar bahasa Inggris. Anak saya lo nggak pernah apa bahasa Inggris, terus tiap hari main game sama temennya. Kemarin cerita ada temennya orang Greek, orang Yunani. Dia bilang gini, teman saya bilang, satu mata kuliah yang paling ridiculous adalah mata kuliah History Ancient Greek gitu. History Ancient Greek gitu ya, kayak Greek kuno gitu ya, Yunani kuno. Kenapa mata pelajaran ini dipelajari gitu kan? Dia bilang gitu, kamu kok bisa kenal sama orang Yunani? Yunani is very fun. Dia tiap hari main game cukup lama, saya diem aja nggak apa-apa. Dia bicara sama temannya bahasa itu dan saya pikir saya bahkan banyak kata yang saya tidak tahu saya tanya sama dia. Kok kamu tahu? Jadi benar ya. Padahal saya di Amerika, saya harus sekolah, saya TOEFL terus ya. Kok kamu tahu kata ini artinya apa? Kok kamu tahu gitu?
bahasa itu membuka dunia. Ya, exactly. Belajar bahasa Inggris sangat-sangat rugi kalau nggak bisa baca Inggris, sangat rugi kalau nggak bisa lihat YouTube Inggris, nggak bisa paham YouTube Inggris. Sekarang ya semoga 2-3 tahun ke depan teksnya itu langsung ditranslate, cocok lah, itu gampang sekali. Subtitlenya. Jadi habis ini Bu Esti ya, guru-guru di Mitra Harapan yang bahasa Inggris mungkin langsung digandrungi sama anak-anak ya mungkin ya. Dan itu betul-betul membuka banyak jalan ke sana. Oke. Saya datang ke pameran di China, di Jepang, di Australia. Itu ngapain Pak di sana? Ya, lihat pameran, ada pameran game, Oh. saya lihat mesin yang baru, apa yang baru, tren yang baru. Jadi nggak cuma refreshing atau main enggak. saja ya cuma, tapi Ya, ikut survei kadang juga ada, ya. ada kerjanya, imbang-imbang lah. Ah. Tapi saya datang gitu. Jadi trennya yang baru apa, yang baru apa, bisa tahu. Oke. Lalu kalau untuk anak-anak nih Pak, berarti dasarnya mereka untuk meraih cita-cita itu apa Pak? Nah, Apakah ambisi? Apakah Niatnya? Apakah semangatnya dulu? Dasarnya Di awal harus punya apa? fondasi. Kadang saya itu melihat, untung saya itu bukan seorang politikus ya. Kadang-kadang politikus itu ngomong apa bisa. Kadang-kadang saya itu sepeda, berangkat di tempat saya itu melihat dia tukang becak. Saya tidak merendahkan pekerjaan. Cuman dia itu pagi-pagi kok sudah ini waktunya kok diwis gitu ya. Maksudnya saya itu sekarang itu umur saya 54. Nah itu, wah kalau saya itu tahu ini itu ketika saya muda, hari ini saya pasti jauh punya uang lebih banyak. Itu cuma saya kenapa saya tahunya kok sekarang gitu, kadang-kadang kan gitu. Nah, saya sarankan selagi masih muda, selagi yang paling mahal itu waktu. Betul. Yang paling mahal itu waktu. Saya mau punya duit berapa ratus miliar, berapa triliun, saya nggak bisa beli. Saya nggak bisa beli waktu saya ada sih, ada, tapi tidak sebanyak Waktu muda. adik-adik, gitu kan. Maka putuskan yang terbaik. Kamu pengen jadi apa? Yakini itu, dan kamu pasti bisa. Apakah kaya penting? Penting. Tapi yang penting itu happy. Sayang, kamu bisa percaya punya apa-apa. Ya, nggak perlu sampai jutaan, ratusan miliar. Asal kamu cukup lalu happy, hidup ya sudah. Menurut saya loh ya. Yang penting itu hidup itu jangan kamu kerja duitnya banyak tapi kamu nggak happy, ya ngapain? Gitu ya kan? Saya selalu bilang anak saya yang nomor 1 cukup ambisius ya. Pak kita harus sukses, kita harus berapa cabang baru. Anak saya yang kedua enggak ada nom, cukup religius, cukup seperti sama mamanya, cukup happy, cukup santai. Ya saya nggak pernah maksa. Ya yang penting saya tugasnya orang tua, saya tua, saya warisin kamu cukup, tidak kekurangan, ya toh seperti beli itu kan, ya kemarin Taufik 95% disumbangkan, itu hartanya itu ratusan triliun, mau ribu triliun loh, 90 anaknya itu dikasih sedikit aja, pokok cukup. Karena bule itu ya kamu hidup sendiri. Nanti kalau anak terlalu dikasih banyak, dia tidak mengalami kesulitan. Saya dapat begini, stres, diperiksa pajak stres, urusan sama ini salah, panggil polisi stres. But it's part of hidup. It's part of hidup. It's part of menjadi dewasa gitu. Nah, tapi kalau anaknya apa-apa disediain,
jadi terlalu manja, Oh. terlalu lebay, nggak tough gitu loh, nggak tough gitu. Jadi bule gitu, nggak usah kasih banyak-banyak deh, biar hidup lah kamu biar tahu susahnya. Mandiri. Susah itu bagian dari hidup, jangan cuma enak aja. Jadi susah itu bagian dari hidup ya. Jadi kalau susah gitu kan. soal PAS susah ini bagian dari hidup. Langsung bikin Iya, status. jangan cari gampang dulu. Iya, lu susah itu Bagian dari baik. usaha gitu ya, berarti apa, tidak boleh buang-buang waktu ya, apalagi Betul. adik-adik yang masih muda-muda usia SMP sekarang ini gitu ya Pak. Oke, terakhir nih Pak Sony, adakah pesan-pesan untuk adik-adik mitra harapan tentang bagaimana mereka harus meraih cita-cita, harus tough, harus tangguh jadi siswa? Tadi kan sudah Pak Sony sudah jelaskan semuanya. Untuk pesan-pesan yang terakhir untuk anak-anak ini, biar Iya. semangat lagi untuk belajar. Hidup itu cuma sekali. Kita tuh hidup di negara yang luar biasa. Indah. Orangnya banyak, ekonominya banyak, jual apa-apa laku, pasarnya sedemikian gitu. Kalau kita itu cuma jadi yang biasa-biasa aja, Iya. sangat menyedihkan menurut saya, sangat menyedihkan. Tuhan Allah, Gusti Allah gitu ya, memberi peluang yang sama kepada kita semua. Jadi kayak angin di kapal layar. Angin itu satu sama lain. Ada yang berangkat, ada yang pulang. Saya pernah satu kali saya dapat tour dari Manjil Honda di Perth, saya diajak naik kapal layar. Ternyata dia bisa muter gini loh. Anginnya itu satu. Ternyata dia bisa muter balik ke tempat lain. Kita mikir kalau anginnya ke sana kan ke sana. Oh tidak, kapal layar itu bisa muter balik ke tempat semula. Muter-muter balapan gitu. Kok bisa begitu? Itu pelajaran yang bagi saya hebat. Tuhan memberi angin yang sama kepada kita semua. Tapi ada yang berangkat, ada yang pulang, ada yang bisa sampai di sana, ada yang cuma bisa sampai di sini. Nah itu jangan disia-siakan. Jadi maaf saya tipikal orang yang tidak begitu percaya dengan nasib. Maaf ya, karena saya saya punya quotes bahwa hidup saya itu kalau saya mau berusaha, sayalah yang menentukan, begitu prinsip saya. The Master of My Destiny. Aduh saya lupa saya apa itu kata-katanya Jim Rohn itu apa kata-katanya di bukunya Napoleon Hill itu. Jadi kamu itu yang menentukan masa depanmu. Hoki. Saya hoki itu saya yang buat. Sorry saya bukan sombong loh ya. Iya. Hoki itu kesempatan muncul dengan persiapan. Jadi kalau ada kesempatan, kamu udah ada persiapan ya nggak punya peluang gitu loh. Makanya kita tuh persiapkan gitu loh. Persiapkan. Habis ini new normal apa yang akan terjadi? Ya persiapkan, ya toh. Planning lagi. Future itu predictable. Jangan future itu unpredictable. Future itu predictable. Dalam arti gini, kita di Indonesia selama generasinya masih mau punya anak banyak, peluang bisnis apa? Peluang bisnis jualan popok, peluang bisnis penitipan anak, peluang bisnis SD, PAUD, TK, kindergarten. Nanti dia gede, dia jadi sampai dia itu peluang bisnis rumah sakit melahirkan. Terjadi di Amerika ketika baby boomer, tentara Amerika habis perang dari Vietnam pulang ke Amerika, nggak ada kerjaan, ya mereka sama istrinya punya anak. Tiba-tiba bidannya kurang,
tiba-tiba karyawannya terlalu banyak. Lah itu predictable ketika itu. Nah, semua pada akhirnya sampai satu titik kalau punya anak banyak di titik sana kuburannya kurang. Karena matinya berbarengan. Nah, semua sebenarnya perjalanan itu. Nah, bagaimana kita melihat peluang? Bagaimana kita memforecast, menebak apa yang terjadi? Habis ini saya ya itu tidak mudah. Kalau mudah semua orang jadi kayak di sini new normal itu gimana nanti kayak apa yang akan terjadi, mungkin turisme akan meledak. Kalau turisme meledak terus apa, orang-orang terlalu lama di rumah aja stres gitu kan gitu. Nah itu yang harus dipersiapkan turisme nanti anunya efeknya A B C D ya. Jadi adik-adik hidup cuma sekali aja. Jangan jadi pecundang gitu. Saya ini ngomong tuh apa adanya gitu ya, ada vulgar gitu ya. Kan menyedihkan kalau kamu hidup sekali aja, mau beli ini nggak bisa, mungkin men, patetik gitu ya. Menyedihkan gitu maksud saya. Jadi gitu ya. Jadi yakinlah, nggak ada yang. Kalau kamu cukup ulet, kalau kamu cukup mau berpikir, kalau kamu mau tahu caranya, bisnis itu meninggalkan jejak, sukses itu meninggalkan jejak, kaya itu ada rumusnya. Kalau kamu mengikuti rumusnya semua itu kamu pasti kaya. Kalau kamu mengikuti rumusnya orang-orang kaya, itu caranya gimana mengelola keuangan, gimana mengeluarkan uang, gimana memutuskan sesuatu. Kamu ikutin, kamu copy, kamu mesti bisa kayak dia. Jadi nggak ada sulitnya, ada ilmunya. Nah kamu belajarlah kayak anak saya itu main, saya ceritain, main Rubik 17 detik. 17 detik langsung jadi. Saya dikasih gitu mungkin sampai besok nggak jadi. Karena saya betul-betul nggak tahu bagaimana cara mainnya. Algoritmanya ada rumusnya. Saya tanya, kamu nggak bisa gitu gimana? Kamu pertama kali berapa? 3 menit. Kamu bisa cepat gimana? Saya lihat YouTube. Saya belajar dari YouTube. Saya lihat ahli diajari. Terus dia minta, ya anak saya itu jangan minta duit sama saya. Cuma kadang-kadang minta duit. Pas saya mau beli goldringnya itu, dari goldringnya supaya cepat. Tangannya jadi 1 detik itu bisa pindah 3 langkah. Iya betul ada. Saya lihatin, kok hebat. Kok kamu bisa begitu? Dia anak saya. Tapi dia jauh lebih pintar dari saya main Rubik. Saya dikasih Rubik hari ini, sampai besok saya nggak bisa. Saya pasti nggak bisa, karena saya betul-betul nggak pernah belajar. Ya, bisnis juga begitu, sukses juga begitu, kaya juga begitu. Kalau kamu belajar bagaimana lihat YouTube, baca buku, belajarlah sama orang yang sudah sukses, sudah orang kan, kamu pasti bisa. Saya main Rubik, saya kalau tiap hari belajar sama anak saya mungkin nggak secepat dia, tapi kalau 30 detik mungkin saya bisa. Kalau saya belajar cuma saya pikir, buat apa belajar dia? Ketika saja ya, belajar ya, di lapangan juga bisa belajar juga ya. Intinya itu seperti itu, bahwa kalau sukses itu tidak mungkin. Nah yang susah itu lingkungan kita harus kamu coba pikir terlalu jujur, itu bahaya. Jangan ngumpul orang gitu-gitu. Kowe kok ketularan. Malah menjatuhkan malah. Kamu tahu kerupuk melempem itu ya? Iya. Mau masukin yang tidak melempem dia jadi tidak melempem. Tapi kamu tahu satu apel yang tidak busuk, kamu campur apel busuk cuma jadi busuk. Itu beneran nular. Jadi kamu itu campur siapa? Kamu campur, kowe iki lalu muluk-muluk. Ora mungkin, aku itu setengah lamun ya. Ya udah kamu nggak bisa jadi apa. Tapi kalau kamu campurnya, kowe kudu iso, mesti iso, yakin iso. Ya itu kamu bisa. Jadi pilihlah koncomu ngumpul siapa. Iya. Kita itu refleksi dari teman ngumpul kita. 7 orang yang ngumpul sama kita, kita terus koyo dek iki. Kowe nek ngumpulmu karo kerupuk melempem, jadi kerupuk melempem itu. Ketika maksud saya itu begitu. Jadi kowe itu harus milih, ngumpul itu harus milih. Kalau kamu ngumpulnya orang yang hebat, orang tepat, punya passion yang besar, sukses, ya kamu pasti sukses.
Gak usah sungkan. Kalau temennya ngerokok-rokok, wah aku gak ngerokok. Temennya ngombe-ngombe, bukan ngombe. Aja biarin ngapain. Gak gaul kamu. Wah, gak gaul. Memang saya gak gaul. Masih ngapain ya, biarin aja. Gaul itu kan dari sisi kacamata mana gitu. Kalau sama kumpul teman-teman gitu aja ngapain ya, saya tak ini kan saya nggak mau kumpul orang yang itu menularkan apa itu namanya itu hawa yang negatif gitu. Ya. Dan tentunya tadi jangan jadi yang biasa-biasa saja. Betul. Ya. Hidup itu cuma sekali kan. Oke, gitu. Begitu ya. Pesannya sudah banyak sekali ya anak-anak ya. Lama loh ini. Nggak apa-apa, jangan bosan ya dek. Kalau begitu kelihatannya sudah cukup ya Pak Fuad ya. Iya, pasti. Mungkin semoga dari Pak Sony dan tentunya pastinya bisa menginspirasi anak-anak siswa Mitra Harapan Pak Sony. Kami, saya Bu Esti dan Pak Fuad, terima kasih sekali Bapak. Makasih Bu Esti, makasih Pak Fuad. Sudah diberi kesempatan J. di tengah kesibukannya Pak Pak Sony. meluangkan untuk kita. Terima kasih. Terima kasih adik-adik Mitra Harapan, be your best ya. Oke, thank you. Mungkin cukup sekian ya. Cukup ya. Terima kasih atas waktunya Pak Sony. J. Kami pamit undur diri, saya dan Bu Esti. Sampai ketemu di lain lagi. Kegiatan Ya. selanjutnya ya Betul. anak-anak ya. Sampai jumpa. Good job. Thank you.